Masih bersama Direktur Eksekutif Media, Riko Marbun, dan juga dari KSP ada Bung Abed Nego Tarigan. Bung Riko, ya, soal vaksin, ada keengganan, ada keinginan. Ya, yang mana kemudian klasifikasi kedua ini Anda potret dalam survei Anda? Jadi yang pertama kita tanyakan Anda percaya atau tidak terhadap vaksin, begitu. Nah itu total yang percaya itu kurang lebih 51,1%. Oh, hanya 51 ya? Hanya 51,1%. Jadi ini agak mengganggu untuk target herd immunity ya. Okay. Bayangkan yang ragu-ragu aja tuh jumlahnya 38,6%. Ada alasannya kenapa kemudian hanya 51 yang ragu-ragu juga besar, apalagi yang tidak mau? Ya itu dia. Jadi alasan mengapa mereka tidak percaya terhadap vaksin atau mereka tidak ingin divaksin itu sebagian besar kalau saya melihat dari jawaban para responden itu umumnya terkait dengan disinformasi. Jadi misalnya mereka sebagian menyatakan bahwa banyak sekali mereka mendengar kabar kalau orang habis divaksin itu ada yang meninggal atau divaksin ada yang sakit. Kemudian merasa bahwa vaksin itu merupakan bagian dari konspirasi global. Nah itu alasan-alasan seperti itu mungkin kita lihat kok aneh, tapi ternyata banyak yang percaya. Ternyata banyak ya. Ya, saya juga punya data juga, termasuk dari Anda, Bung Riko. Saya akan tayangkan ini data grafis yang akan menunjukkan bahwa seberapa takut terpapar COVID-19, sangat takut 17%, takut 33%, bahkan yang terbesar ini biasa saja 39% yang paling banyak ini. Itu dia. Jadi kalau misalnya kita melihat kan, itu kalau dari data yang kami ambil, memang ini ada disparitas informasi terutama Pulau Jawa dan luar Jawa. Jadi data-data mereka yang aware itu, mereka khawatir dan lain sebagainya, itu sebagian besar itu ada di Jawa, begitu ya. Tetapi kalau di luar Jawa itu rata-rata mereka masih menganggap ini situasinya easy going aja begitu ya. Situasinya easy going aja. Nah itu tentu patut jadi pikiran kita bersama. Dan ada satu data lagi menurut saya yang agak penting. Jadi kan pada saat vaksin ini pertama kali dibolehkan itu yang ditargetkan pertama kali adalah mereka yang rentan kan, terutama lansia. Tapi yang kita dapatkan di sini data persepsi lansia terutama usia 60 tahun ke atas itu mereka enggan divaksin, takut divaksin dan kurang percaya untuk divaksin. Jadi saya tidak tahu, mungkin Pak Tarigan ini yang lebih paham. Pada saat saya membaca misalnya target vaksinasi untuk lansia itu di bawah dari target kalau saya tidak salah ya. Saya mungkin dikoreksi, tetapi persepsi ini menggambarkan bahwa ada tantangan besar, besar bagi kita semua untuk meyakinkan bahwa strategi vaksin ini salah satu strategi yang tepat untuk segera mencapai herd immunity. Betul, ini bukan tantangan yang ringan, tantangan berat juga, meskipun bukan berarti mustahil untuk dilakukan. Saya ke Bung Abed, kalau kita kejar 70% dari angka tadi yang kemudian paparkan dari hasil survei, meskipun ini baru survei yang kemudian belum tentu mencerminkan hal sesungguhnya karena ini adalah dari media sosial, tapi saya nanti akan tanyakan kepada Bung Riko seberapa meyakinkan hasil survei ini. Apa yang kemudian bisa dilakukan Bung Abed dari pemerintah yang kalau kita lihat memang tingkat kesadaran masih rendah? Di luar COVID juga memang Indonesia selalu dihadapkan dan seluruh dunia di banyak negara vaksin itu ada yang selalu untuk menolak untuk divaksin, vaksin polio dan lain. Tapi angka kita luar biasa besar. Angka kita ini terkait dengan yang COVID ini juga cukup tinggi, gitu ya, kalau dari surveinya Median. Tetapi dengan perkembangan komunikasi dan informasi yang ada sekarang, kami di pemerintah cukup optimis sebenarnya. Dan kita tahu memang kemarin di lansia kan terlalu banyak ya term and condition-nya, terus dan nggak mudah untuk melakukan vaksinasi, tapi mereka rentan sehingga memang menjadi prioritas kita pada waktu itu. Nah kita tahu bahwa di dalam kecepatan vaksinasi yang ada sekarang kita cukup optimis untuk bisa meningkatkan laju vaksinasi ini. Dan memang nanti menjadi tantangan berikutnya itu juga kalau masih kurang informasi, ini masih bisa kita imbangi dengan informasi ya, tetapi dengan komunikasi juga. Tetapi yang kita khawatirkan juga nanti ini berkaitan dengan paham dan keyakinan, Mas Aiman. Ini ada lagi nih kelompok yang kayak gini nih. Jadi ini kelompok-kelompok yang nggak hanya di Indonesia, di Amerika juga banyak yang melihat bahwa secara paham dan keyakinan ini vaksin ini nggak layak diterima begitu ya. Jadi ini nanti mungkin bagian yang paling terakhir. Tetapi kita fokus dulu kepada saudara-saudara kita, warga yang memang setuju untuk divaksin. Karena nanti kita malah kehabisan energi untuk
ketika kita terlalu berfokus untuk mereka-mereka yang menolak vaksin. Tadi sampaikan Bang Riko juga kan bahwa misalnya awalnya cuek gitu ya, awalnya nggak takut gitu ya, sekarang udah meningkat kekhawatirannya. Terus kemudian juga dulu nggak mau diketatkan, sekarang lebih mau diketatkan. Dan tentu perkembangan informasi yang ada, termasuk dari media yang secara konsisten memberitakan perkembangan-perkembangan dan kemudian kejadian-kejadian, kami pikir ini akan mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk bisa bergerak vaksin. Meskipun ada hal yang juga nggak nyambung juga, ada kecemasan yang tinggi, tapi untuk vaksin mereka ragu-ragu, kan begitu ya? Ya. Ini tentu. Tapi kalau kita lihat nanti ini perhitungan kami sih akan mengalami perubahan ya. Oke, mudah-mudahan. Misalnya statistik menunjukkan kan yang vaksin itu bukan berarti tidak bisa terpapar COVID lagi, tetapi prosentasenya untuk sembuh itu sangat tinggi. Dan ringan biasa gejala ya? Lingkungan kita bisa kita lihat, beberapa kerabat saya yang meninggal dunia juga setelah saya tanya apakah sudah vaksin dan lain sebagainya, ya memang cukup besar jumlah mereka yang... Dan hari ini ada Menteri BUMN yang menyampaikan bahwa 99% pasien COVID yang meninggal itu belum divaksin. Ini pernyataan dari Menteri BUMN Erick Thohir, itu jelas sekali kemudian disampaikan. Ya. Dan ini memang penting untuk menjadi pengetahuan dan kesadaran publik, karena kita tahu bahwa vaksinasi ini kan juga selain kita untuk bagaimana lebih kuat, lebih tahan menghadapi infeksi virus ini, tentu juga berkonsekuensi dengan nanti pengaruhnya kepada sistem layanan kesehatan kita, Bung Aiman. Jadi ini memang penting sekali, artinya waktu tahun lalu, ini sedikit ada referensi, di beberapa negara di Eropa itu juga jumlah orang terinfeksi itu luar biasa besar. Tetapi kenapa sistem kesehatannya tidak kolaps pada tahun-tahun awal itu mampu karena banyak orang yang punya kondisi kesehatan yang baik dan kemudian bisa isolasi mandiri dan seterusnya. Nah, ini vaksin ini akan sangat bisa membantu kita untuk bagaimana kita punya daya tahan tubuh yang lebih baik. Tapi lagi-lagi kita akan terus meningkatkan komunikasi dan konsentrasi untuk membuka seluas-luasnya masyarakat yang ingin vaksin untuk bisa segera divaksin. Baik, terima kasih Bung Abed Nego Tarigan dari KSP. Terakhir singkat saja ke Bung Riko. Bung Riko, seberapa hasil survei Anda bisa mencerminkan hasil sesungguhnya? Saya pikir ini sangat bisa dipercaya karena populasi sampling yang kita populasi target sampling itu kurang lebih sekitar 140 juta. Ya, jadi artinya dan ini kan mereka pengguna medsos. Kalau pengguna medsos saja datanya mengkhawatirkan, saya lebih khawatir lagi bagi mereka yang tidak menggunakan medsos. Jadi saya khawatir ini keadaan aslinya situasinya. Mudah-mudahan sih salah, tapi bisa jadi lebih buruk daripada yang kita bayangkan. Dan kemudian ada upaya yang bisa dilakukan, yaitu vaksinasi. Karena kita bandingkan dari data kurang lebih 6 bulan yang lalu, itu tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah itu, baik pusat, provinsi maupun daerah, sama ini atau eksekutif di semua level, itu sekarang drop hampir separuhnya. Jadi sekarang hanya tersisa sekitar 30-an%. Jadi rasa grogi, rasa cemas masyarakat itu memang cukup merata dengan situasi ini, perlu jadi perhatian kita semua. Baik, terima kasih Bung Riko Marbun dari Direktur Eksekutif Median dan juga Bung Abed Nego Tarigan, Deputi 2 Kantor Staf Presiden. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih selalu. Saudara, ada cara yang tak biasa yang dilakukan warga di Kebumen, Jawa Tengah untuk menandai diri